Halo, halo semuanya. Mari kita lanjutkan kisah asmara Gen Z yang makin seru. Kali ini, Michael akan mengatakan pada Akila bahwa Angelica adalah ibu kandungnya. Semua ini bermula pada akhirnya, Akila memutuskan untuk pergi ke dokter untuk memeriksakan kondisi mentalnya. Akila menyadari bahwa dirinya perlu memastikan bahwa ia benar-benar telah pulih. Setelah menjalani pemeriksaan dan sesi evaluasi yang cukup mendalam, dokter menyampaikan bahwa kondisi mental Akila sudah jauh lebih baik dibandingkan sebelumnya. Akila lebih stabil, lebih siap menghadapi kenyataan, dan memiliki ketahanan emosi yang lebih kuat dari masa-masa sulit yang pernah ia lalui. Kabar itu membawa sedikit kelegaan bagi Michael dan Mayang. Mereka merasa bahwa mungkin inilah waktu yang tepat untuk mengatakan rahasia tentang siapa orang tua kandung Akila yang sebenarnya. Michael menyadari bahwa sekalipun kondisi mental Akila telah membaik, kenyataan tersebut tetap berpotensi mengguncang emosinya dengan sangat hebat. Namun, ia juga sadar bahwa cepat atau lambat Akila akan mengetahui semuanya. Dan ketika saat itu tiba, Michael ingin kebenaran itu dikatakan oleh Michael itu sendiri. Setelah pulang dari dokter, Michael, Mayang, Harry, dan Akila duduk bersama. Michael membuka pembicaraan dengan hati-hati. Ia mengarahkan pembicaraan pada kemungkinan bagaimana jika suatu hari Akila bertemu dan mengetahui siapa orang tua kandungnya. Selama ini Akila memang sudah mengetahui bahwa dirinya adalah anak angkat Michael dan Mayang. Ia tumbuh dengan kasih sayang Michael yang begitu tulus yang mencintainya seperti anak kandung sendiri. Mayang pun menyayangi Akila dengan sepenuh hati, meskipun cara mendidiknya terkesan keras dan tegas. Namun, Mayang pun sangat sayang pada Akila. Akila sempat menoleh kepada Harry. Harry pun tersenyum dan memberikan dorongan agar Akila bersikap jujur terhadap perasaannya sendiri. Dalam hatinya, Akila mengakui bahwa untuk saat ini ia tidak terlalu peduli dengan orang tua kandungnya. Ia selama ini beranggapan bahwa jika memang mereka peduli, ia tidak akan berada dalam posisi seperti sekarang. Ia tumbuh dengan keyakinan bahwa orang tua kandungnya telah mengabaikannya. Michael memutuskan bahwa hari itu adalah saatnya. Ia menyampaikan bahwa cepat atau lambat, Akila akan mengetahui kebenaran tersebut. Dan ia ingin hal itu disampaikan langsung oleh dirinya dan juga Mayang. Michael menegaskan bahwa jika Akila mengetahui siapa orang tua kandungnya yang sebenarnya, seluruh keputusan tetap berada di tangan Akila. Ia bebas memilih. Ia boleh memutuskan untuk pergi dan tinggal bersama orang tua kandungnya, atau tetap bersama Mama Mayang dan Papa Michael yang telah membesarkannya dengan penuh kasih sayang. Mendengar itu, air mata Akila mulai jatuh. Ia merasa tidak menyukai arah pembahasan tersebut. Michael dengan lembut menggenggam tangan Akila, mencoba memberikan ketenangan dan kekuatan pada Akila. Dengan penuh kelembutan, Michael akhirnya mengungkapkan kebenaran yang selama ini tersembunyi. Ia menyampaikan bahwa sosok yang selama ini sangat dekat dengan Akila, yang begitu akrab dan hadir dalam hidupnya, sebenarnya adalah ibu kandungnya sendiri. Sosok itu adalah Angelica. Seketika Akila terdiam dalam keadaan syok yang berat. Emosinya terguncang hebat, pikirannya kosong dan perasaannya bercampur aduk tanpa arah. Selama ini ia begitu dekat dengan Angelica tanpa pernah menyadari bahwa perempuan itu adalah ibu kandungnya sendiri. Mayang tidak mampu lagi menahan air matanya setelah kebenaran itu terucap. Ia melihat reaksi Akila dengan hati yang bergetar. Akila tidak mampu langsung menerima kenyataan itu. Dengan suara yang bergetar dan nafas yang memburu, ia menyatakan bahwa hal tersebut terasa tidak mungkin. Pikirannya menolak untuk mempercayai bahwa selama ini sebuah kebenaran sebesar itu tersembunyi darinya. Dalam pikirannya, muncul satu pertanyaan besar tentang mengapa Michael dan Mayang menyimpan rahasia tersebut begitu lama. Perasaan dikhianati perlahan muncul di dalam hatinya. Ia menyadari bahwa orang-orang yang paling dekat dengannya ternyata mengetahui sesuatu yang sangat penting tentang hidupnya, sementara ia sendiri dibiarkan dalam ketidaktahuan. Luka lama yang selama ini ia pendam terasa seperti tersentuh kembali. Di tengah situasi yang semakin menegang itu, Harry dengan lembut mengakui bahwa ia sebenarnya sudah mengetahui kebenaran tersebut. Pengakuan itu diiringi rasa bersalah yang mendalam. Ia meminta maaf dalam keheningan yang berat, karena tidak memiliki keberanian untuk menyampaikan hal tersebut lebih dulu kepada Akila.
Harry menyimpan rahasia itu bukan karena ingin menyakitinya, melainkan karena takut kondisi borderline personality disorder yang dimiliki Akila akan kambuh jika menerima kenyataan besar tersebut secara tiba-tiba. Namun pengakuan itu justru membuat emosi Akila melonjak semakin tinggi. Ia merasa semakin sendirian dalam kenyataan yang baru saja terbuka. Orang-orang yang ia percaya, yang selama ini ia anggap sebagai tempat paling aman, ternyata memilih untuk tidak sepenuhnya terbuka padanya. Campuran antara kekecewaan, marah dan kebingungan membuat emosinya sulit terkendali. Mayang yang melihat kondisi Akila semakin tidak stabil, akhirnya mengakui bahwa dirinya memang memilih untuk menunggu waktu yang dianggap tepat. Ia memohon maaf karena merasa telah menahan kebenaran tersebut sampai Akila siap mental. Keputusan itu diambil bukan tanpa pergulatan batin. Mayang hanya ingin memastikan bahwa ketika kebenaran itu terungkap, Akila tidak akan hancur olehnya. Sementara itu, di dalam hati Michael tersimpan kegelisahan lain. Ia menyadari bahwa bahkan untuk mengetahui tentang ibunya saja, Akila sudah terguncang seperti ini. Ia merasa bahwa Akila mungkin belum cukup siap untuk menerima kenyataan tentang ayah kandungnya. Michael memutuskan bahwa menahan bagian kebenaran itu melihat kondisi Akila yang semakin rapuh di hadapannya. Tak lama kemudian, emosi yang memuncak itu benar-benar meluap. Akila mengalami histeria hebat. Tubuhnya bergetar, nafasnya tidak teratur, dan tangisnya pecah tanpa bisa ditahan. Gejala BPD yang sebelumnya sudah jauh lebih stabil, perlahan kembali muncul sebagai respon atas tekanan emosional yang begitu besar. Informasi yang baru saja ia terima terasa terlalu berat untuk diproses dalam satu waktu. Harry dengan sigap memeluk Akila, berusaha menjadi penopang di tengah badai yang melanda perasaannya. Dengan mata yang juga dipenuhi air mata, ia berusaha menenangkan Akila. Namun emosi Akila begitu kuat hingga Harry mulai kewalahan menahannya sendirian. Michael dan Mayang segera mendekat dan ikut memeluk Akila. Mereka berusaha memberikan rasa aman yang sama, seperti saat ia masih kecil, ketika ketakutan atau kesedihan datang menghampiri. Permintaan maaf kembali terucap melalui tangis mereka. Mereka mengakui bahwa kebenaran ini memang terlalu lama tersimpan, tetapi semua itu dilakukan karena mereka ingin melindunginya. Tubuh Akila terus bergetar, seolah memberikan respon atas informasi yang belum sepenuhnya siap ia terima. Namun perlahan, dengan pelukan yang mengelilinginya dan suara-suara lembut yang menenangkan, getaran itu mulai meredah. Nafasnya berangsur lebih teratur, meskipun tangisnya belum berhenti sepenuhnya. Di balik tangis itu, Akila mulai menyadari sesuatu yang lebih dalam. Sosok yang selama ini sangat dekat dengannya, yang selalu menghadirkan rasa nyaman tanpa alasan yang bisa ia jelaskan, ternyata adalah ibu kandungnya sendiri. Perasaan hangat yang sering ia rasakan saat bersama Angelika kini memiliki makna yang jauh lebih besar. Kenyamanan yang selama ini ia anggap biasa ternyata adalah ikatan darah yang berbicara tanpa kata. Malam itu menjadi malam yang mengubah segalanya. Michael dan Mayang akhirnya menuntaskan rahasia besar yang selama ini mereka simpan. Kebenaran telah terungkap dan tidak ada lagi yang tersembunyi tentang siapa ibu kandung Akila yang sebenarnya. Kini keputusan sepenuhnya berada di tangan Akila. Ia dihadapkan pada pilihan yang tidak mudah. Tetap tinggal bersama Michael dan Mayang yang telah membesarkannya dengan penuh kasih sayang, atau melangkah kehidupan baru bersama Angelika, ibu kandung yang selama ini begitu dekat tanpa ia sadari. Di antara air mata dan sisa getaran emosi yang belum sepenuhnya hilang, masa depan Akila berdiri di hadapannya, menunggu untuk dipilih.